Madrasah Aliyah Ar-Rahmah adalah salah satu dari sekian banyak madrasah aliyah yang ada di Kabupaten Kediri. Madrasah yang beralamatkan di Jalan Kyai Haji Hashim Asy'ari, nomor 9, Dusun Gendis, Desa Purwotengah, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ini didirikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah. Sistem koordinasi berikutnya, sistem hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tapi langsung melalui pembuluh darah. Hormon berfungsi untuk mempertahankan kondisi seimbang tubuh atau homeostatis, mengatur pertumbuhan, mengatur proses reproduksi, menjaga metabolisme tubuh, dan membentuk tingkah laku. Dalam sistem hormon terdapat berbagai macam kelenjar endokrin. Ada kelenjar hipofisis, hipotalamus, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, dan kelamin, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kelenjar hipofisis merupakan master of glands karena mempengaruhi aktivitas kelenjar lain. Terletak di dasar otak besar, terbagi menjadi beberapa bagian, lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Berikut ini adalah hormon yang dihasilkan oleh lobus anterior, intermedia, dan lobus posterior. Kelenjar kedua adalah tiroid atau gondok. Terletak dekat leher dan jakun, kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, mempengaruhi proses metabolisme, pertumbuhan fisik, menurunkan kadar kalsium, dan mempengaruhi perkembangan mental. Triodotironin mempengaruhi distribusi air dan garam dalam tubuh. Kalsitonin memacu pengendapan kalsium dalam tulang. Berikutnya, kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah dorsal kelenjar gondok. Menghasilkan hormon paratormon yang berfungsi untuk mengendalikan kadar kalsium dan fosfat dalam darah dan tulang. Selanjutnya, kelenjar timus atau kacangan. Terletak di daerah dada, menghasilkan hormon timosin yang berguna untuk menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh. Kelenjar kelima, adrenal atau anak ginjal. Bagian korteks terletak di daerah atas ginjal dan bagian medula berada di dasar otak besar. Bagian korteks menghasilkan hormon glukokortikoid untuk menaikkan kadar glukosa darah, mengubah glikogen menjadi glukosa. Mineralokortikoid untuk menyerap natrium darah, mengatur reabsorpsi air pada ginjal, menaikkan denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah. Sedangkan bagian medula menghasilkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Noradrenalin bekerja secara antagonis dengan hormon adrenalin, yaitu menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Keenam, kelenjar pankreas. Terletak di sebelah bawah lambung, kelenjar ini menghasilkan hormon insulin mengubah glukosa menjadi glikogen di hati. Glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan kelenjar terakhir, gonad atau kelamin. Pada wanita terletak di daerah perut, menghasilkan hormon estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder wanita. Progesteron berperan dalam penebalan dan perbaikan uterus. Sedangkan pada pria terletak di dalam buah zakar, menghasilkan hormon testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder pria. Nah, itulah kedua sistem yang bekerja dalam sistem koordinasi tubuh kita. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.
Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan gambar neuron dan kita diminta menentukan bagian yang berfungsi untuk menerima impuls dari ujung saraf lain. Kita tahu dalam sel saraf, impuls pertama kali akan diterima oleh ujung saraf terluar yaitu dendrit yang ditunjukkan oleh huruf P. Dan berikut ini adalah bagian-bagian neuron lain beserta fungsinya. Q adalah badan sel, R nukleus, S neurit, dan T merupakan nodus Ranvier. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal kedua, diberikan gambar otak dan kita diminta menentukan fungsi dari bagian yang ditunjuk. Bagian X pada gambar adalah medula oblongata atau sumsum lanjutan, yang salah satu fungsinya adalah mengatur detak jantung. Dan organ yang akan dipengaruhi jika terjadi gangguan adalah jantung. Sedangkan yang memengaruhi kerja organ lidah adalah bagian otak besar. Kinerja mata juga ditentukan oleh otak besar. Telinga otak tengah, dan alat gerak ditentukan oleh otak kecil. Jadi jawabannya D. Soal selanjutnya meminta kita menentukan urutan skema dari gerak refleks pada mata. Kita ingat lagi bahwa gerak refleks tidak diproses di otak, melainkan dalam sumsum tulang belakang. Berarti jawaban A, D, dan E salah. Urutan prosesnya dimulai dari rangsangan, diterima oleh reseptor, selanjutnya dihantarkan oleh neuron sensorik, diolah dalam sumsum tulang belakang, diteruskan oleh neuron motorik, dan respon diterima oleh aseptor hingga terjadi gerak refleks. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir meminta kita menentukan hormon yang dihasilkan oleh organ yang ditunjukkan oleh gambar. Kita perlu tahu, organ A adalah kelenjar pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Bagian B adalah kelenjar adrenal atau anak ginjal menghasilkan hormon adrenalin. Dan C adalah bagian kelamin pada pria menghasilkan hormon testosteron. Jadi jawaban yang sesuai adalah D. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bisa membedakan cara kerja dari sistem saraf dan sistem hormon. Pada sistem saraf, pesan disampaikan dalam bentuk impuls, sedangkan sistem hormon dalam impuls, sedangkan sistem hormon dalam bentuk kimiawi. Pesan pada sistem saraf disalurkan oleh serabut saraf, sedangkan sistem hormon melalui peredaran darah. Penerima pesan dalam sistem saraf adalah kelenjar dan otot, sedangkan sistem hormon diterima oleh organ sasaran. Pada sistem saraf, impuls dihantarkan dengan cepat, sebaliknya dalam sistem hormon lebih lambat. Mekanisme kerja sistem saraf hanya berdampak pada organ tertentu, sedangkan hormon memiliki dampak yang lebih luas. Sistem saraf bekerja dan merespon dengan cepat, namun efeknya tidak permanen. Sebaliknya, sistem hormon bekerja dan merespon dengan lambat, tapi efeknya permanen. Nah, itulah perbedaan kedua sistem tersebut. Bisa dimengerti ya?